Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat. Dan bagi anak-anak ibu yang lagi sakit atau kurang enak badan, kita doakan bersama semoga Allah segera memberikan kesembuhan untuk anak ibu semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Hayya bina nafta bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kembali yaitu pada tema kedua dengan judul Kegemaranku dan subtema kedua Ana senang bernyanyi dan menari. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, maka ibu akan mengulang kembali tentang pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu gerak tubuh melalui tari. Nah, kemarin kita sudah mengetahui ada berbagai macam tari, yaitu tari tradisional atau tari daerah yang telah ibu jelaskan kemarin, yaitu ada tari piring yang berasal dari Sumatera Barat, ada tari topeng yang berasal dari Betawi, dan ada juga tari tortor, dan yang dari Jambi adalah tari sekapur siri. Anak-anak ibu semuanya telah menggerakkan anggota tubuhnya sesuai dengan lagu, yaitu adalah tari kreasi Assalamualaikum yang kemarin. Kemudian anak ibu juga sudah mempelajari yaitu tentang pengurangan di dalam kehidupan sehari-hari, di mana di situ pada saat melakukan pengurangan yang kita butuhkan adalah ketelitian, dan pada saat melakukan pengurangan hasilnya akan semakin sedikit, bukan semakin bertambah. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah anak-anak ibu akan mengetahui aturan ataupun adab sebelum tidur. Berikutnya, anak ibu akan menyimak puisi tentang teman terbaik, di mana nanti dengan puisi itu kita akan mengetahui pesan yang terkandung dalam puisi tersebut. Ibu akan menjelaskan aturan anak-anak ibu saat sebelum tidur. Nah, tauladan kita adalah Rasulullah SAW. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa sebelum tidur sebaiknya kita berwudu terlebih dahulu. Nah, pada saat itu setelah berwudu, kita itu berwudunya seperti akan melaksanakan sholat. Nah, kemudian kita sebelum tidur itu pada saat membaringkan badan kita berbaring dan menghadaplah ke sebelah kanan. Itu adalah contoh aturan pada saat akan tidur. Jadi pada saat sebelum tidur anak-anak ibu melakukan contoh seperti itu, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, biasanya Rasulullah dia itu juga membiasakan sebelum berwudu itu menggosok gigi. Nah, ada baiknya anak ibu sebelum berwudu mau tidur itu silakan menggosok giginya atau bersiwak. Kemudian setelah itu baru tidur, dan pada saat tidur, sebelum tidur anak-anak ibu membaca doa. Apa itu doanya? Ya, kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nah, anak-anak ibu semuanya tadi sudah tahu bukan aturan pada saat sebelum tidur, yaitu kita lakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Semoga anak ibu semuanya bisa menerapkannya. Nah, untuk lebih bisa memahami lagi tentang materi, maka ibu minta anak ibu mengerjakan latihannya, yaitu yang terdapat pada halaman 67. Ya, ibu ulangin ya, yaitu pada halaman 67. Di situ anak ibu silakan menceklis mana yang merupakan aturan sebelum tidur dan memberi tanda silang pada aturan yang tidak mengikuti aturan sebelum tidur. Nah, tadi anak-anak ibu semuanya telah mengetahui aturan pada saat sebelum tidur. Sekarang pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia, di mana nanti anak ibu akan mengetahui pesan atau makna yang terdapat pada puisi yang kita baca. Sekarang silakan anak ibu buka bukunya, yaitu yang terdapat pada halaman 57. Oke, di halaman 57 ini ada puisi yang berjudul
teman terbaik. Nah, kenapa ada puisi ini? Ternyata di atasnya ada cerita. Susan dan Ika bersahabat baik. Mereka senang melakukan kegiatan bersama. Suatu hari, Ika membuat puisi indah untuk Susan. Puisinya sebagai berikut. Silakan disimak ya, Nak. Teman terbaik. Teman, hari-hari kita lalui bersama. Ada canda dan tawa. Ada duka dan suka. Saling berbagi saat senang. Saling memaafkan saat bertengkar. Saling menghibur saat sedih. Kamu memang teman terbaik. Nah, dari puisi itu bahwa kita ketahui itu berisi pesannya yaitu tentang teman. Jadi dengan teman itu tidak boleh saling bertengkar. Nah, di sini kan sudah dijelaskan bahwa dengan teman itu saling berbagi, tidak boleh bertengkar, saling menghibur apabila sedih. Adapun pesan atau makna yang tersirat dari puisi tadi adalah bahwa kita itu dengan teman tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling bermusuhan. Apabila kita saling bertengkar, apabila kita bermusuhan, maka harus saling memaafkan. Nah, tahu nggak, Nak, bahwa orang yang meminta maaf lebih dahulu lebih mulia daripada orang yang memaafkan. Nah, dua-duanya bagus, tapi yang lebih utama itu adalah yang meminta maaf. Nah, untuk tugas bahasa Indonesia kita hari ini adalah bahwa yaitu yang terdapat di halaman 57, jawablah secara lisan benar atau salah pernyataan di bawah ini. Nomor 1, Susan dan Ika bersahabat. Kalau pernyataan itu adalah benar, maka di sebelahnya ditulis benar. Tapi apabila salah, maka ditulis salah. Yang kedua, Ika dan Susan saling dendam. Apakah pernyataan itu benar sesuai dengan puisi? Apabila benar, silakan di sampingnya dijawab dengan tulisan benar. Tapi apabila salah, silakan anak ibu tulis dengan kata salah. Terus yang ketiga, Ika suka menghibur Susan saat sedih. Apabila itu benar pernyataannya, maka sama seperti tadi di sebelahnya dibikin tulisan benar. Tapi apabila salah, silakan anak ibu tulis dengan kata salah. Kesimpulannya untuk pelajaran kita hari ini adalah bahwa sebelum kita tidur itu ada aturannya. Aturannya itu apa? Aturan itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, yang pertama tadi apa? Sebelum tidur kita harus berwudu, tapi sebelum berwudu kita biasakan untuk menyikat gigi terlebih dahulu. Setelah menyikat gigi, maka kita berwudu. Setelah selesai berwudunya seperti pada saat akan sholat. Nah, selesai itu silakan anak ibu berbaring dengan menghadap ke sebelah kanan. Nah, itu untuk kesimpulan yang pertama. Dari pelajaran kita yang kedua adalah bahwa kita itu dengan teman tidak boleh saling bermusuhan, tidak boleh saling bertengkar, tidak boleh saling mengejek. Nah, apabila kita ada sedikit perbedaan pendapat dengan teman, maka kita harus saling membicarakan agar masih tetap tercipta kerukunan dengan teman. Dan apabila kita melakukan kesalahan dengan teman, sebaiknya kita meminta maaf agar persahabatan kita dengan teman kita tetap terjalin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Untuk anak-anak ibu yang masih belum jelas dengan penjelasan ibu tadi, silahkan hubungin kembali ibu. Insya Allah akan ibu jelaskan kembali apa saja yang belum dimengerti oleh anak-anak ibu. Di dalam penjelasan ibu tadi masih terdapat kekurangan, ibu mohon maaf. Toyib, hayya bina, nahtatib, bikiroati, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.